Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Di saat ini Tuhan, kembali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami mengerti, agar firman ini terus menjadi penuntun kami dalam menapaki hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tetapi saya mengambil ayatnya yang keempat. Lembaga Alkitab memberi judul Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, pada bagian ayat yang keempat ini, ketika Tuhan telah menyampaikan maksudnya kepada Musa, maka Musa juga menuliskan segala firman Tuhan itu, dan keesokan harinya atau pagi harinya dia mendirikan mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Lewat bagian firman ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kemanapun kita pergi dan berada, kita juga harus membangun mezbah doa kita dengan Tuhan. Membangun mezbah bukan berarti harus mendirikan gereja atau tempat beribadah dan sebagainya, tetapi kemanapun kita pergi dan berada, kita juga harus mempunyai waktu atau menghususkan memberikan waktu untuk ada dalam jam-jam doa bersama dengan Tuhan. Tetapi juga itu mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya juga adalah mezbah Tuhan. Itu berarti mengingatkan kepada saudara dan saya atau kepada kita sekalian sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita juga memberi hidup kita sebagai mezbah bagi Tuhan. Nah, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan sebagai mezbah bagi Tuhan, berarti hidup kita juga diibaratkan bahwa kita ini adalah bait Allah. Maka kemanapun kita pergi dan berada, hidup kita ini harus menjadi membawa perubahan, membawa dampak yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Musa mendirikan mezbah sebagai tempat peribadatan atau tempat perjumpaan umat Israel dengan Tuhan. Nah, ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika kita memberi hidup kita sebagai mezbah Tuhan, maka kehidupan kita setiap hari, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam usaha, entah itu dalam studi kita, bahwa kita juga harus mengingat bahwa tubuh kita, hidup kita ini sebagai mezbah Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, seperti yang tadi disampaikan, kita membawa dampak perubahan yang baik di sekitar sekeliling kita, ataupun juga di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkup pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi mengingatkan saudara dan saya pada bagian ini, kita juga dapat memberikan waktu untuk ada dalam pertemuan atau memberikan waktu kita untuk memberikan waktu kita untuk ada bersama-sama, persekutuan bersama, baik dengan sesama manusia, tetapi juga bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, kita telah membuka tahun pelayanan yang baru ini. Itu berarti di sepanjang tahun pelayanan atau di sepanjang tahun 2023 ini juga mengingatkan kepada kita bahwa mari kita selalu memberikan waktu keluarga kita jadikan tempat mezbah doa kita bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi dan berada, kita juga harus memberikan waktu dan kesempatan untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi juga di waktu itu, maka kita juga akan mengingat, kita juga disampaikan
akan disampaikan tentang janji-janji Tuhan. Sebagaimana pembacaan kita di saat hari ini menceritakan bagaimana Allah membuat perjanjian dengan umat Israel, dan Musa mendirikan mesbah doa, tempat itu di mana mereka berada sebagai tempat untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janji, atau Tuhan tidak mengingkar janjinya. Dan lewat tempat ibadah itu atau tempat mesbah itu, sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa di sepanjang tahun 2023, tahun yang baru ini, berikanlah hidupmu, berikanlah hidupku untuk menjadi tempat perjumpaan kita dengan Allah. Artinya, jadikanlah hidup kita sebagai mesbah doa. Jadikanlah pekerjaan kita, jadikanlah pelayanan kita, jadikanlah keluarga kita, jadikanlah hidup kita sebagai mesbah bagi Tuhan. Maksud dan rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita sebagai kita bekerja dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi lewat firman Tuhan di saat ini, tetapi juga di ayat 4 yang kita renung atau kita baca dan kita renungkan saat ini, mengingatkan kepada kita sebagaimana Musa menuliskan firman Tuhan itu, dan keesokan pagi-paginya dia mendirikan mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Itu berarti Musa mengingatkan bahwa dia menyiapkan sebuah tempat di mana umat Israel dapat berjumpa dengan Allah dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Maka itu juga mengingatkan saudara dan saya, kemanapun kita pergi dan berada, jadikanlah tempat itu sebagai mesbah doa kita. Bukan berarti kita pergi situ lalu kita bikin gereja di situ dan sebagainya, tapi carilah tempat itu, carilah tempat ibadah. Entah mungkin kita dari kampung datang ke kota, atau kita dari kampung datang sekolah di kota, bekerja di kota, maka dimanapun kita tinggal dan berada, carilah gereja, tempat di mana engkau tinggal dan beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi juga mengingatkan kita, jadikanlah hidup kita sebagai mesbah bagi Tuhan. Nah, ketika kita memberi diri atau hidup kita sebagai mesbah bagi Tuhan, maka yang kita lakukan dalam dunia ini adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Karena kita memberi hidup kita memberikan diri kita sebagai mesbah bagi Tuhan, bukan sebagai mesbah bagi kita. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kami, terus menguatkan kami, tetapi juga menyadarkan kami bahwa kami harus memberi hidup kami, tubuh kami, diri kami sebagai mesbah doa bagi Tuhan. Sehingga yang kami lakukan dalam hidup ini adalah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lakukan di tengah dunia ini. Bapa kami yang di surga, diberkatilah semua kami di sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab kami. Diberkatilah kami dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan usaha yang kami miliki, dan Tuhan menolong dan menyertai kami. Tuhan memberkati semua mereka yang sakit, kiranya mereka ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.